liputan kali ini parah sih. Awalnya nggak nyangka sih semester 4 ini kita harus masih dihadapkan dengan situasi kuliah online. Karena sempat dapat kabar bahwa Januari katanya kita akan offline lagi. Udah kebayang tuh kan gimana serunya matkul TPME di semester 4 ini, sambil nantinya kita kerja kelompok bareng-bareng sama teman-teman, cari berita sana-sini, liputan sana-sini, kerja kelompok dari pagi sampai malam, liputan ini itu. Tapi sayangnya mau gak mau kita harus terima kenyataan bahwa semester 4 ini kita masih harus dihadapkan dengan situasi online. Sebenarnya yang jadi kendala saat online begini adalah fasilitas dan medianya yang benar-benar terbatas. Cuman karena TPME ini adalah salah satu mata kuliah yang cukup asik sebenarnya, jadi ya tetap enjoy aja sih. Awal semester 4 ini kita diminta buat kerjain artikel SDGs. Ya belum pusing karena kita dikasih waktu sekitar kurang lebih 4 minggu untuk menyelesaikan artikel, mulai dari cari bahannya, wawancara, sampai kita revisi. Dan itu belum kerasa pusingnya, ya masih santai-santai aja karena masih ringan. Tapi semua santai itu berubah ketika masuk minggu kelima, karena di minggu kelima ada tugas untuk mengerjakan podcast dan radio. Mulai kerasa pusingnya, mulai kerasa panasnya. Dan yang jadi kendala buat kita semua adalah tentunya terkait kelompok. Kenapa kelompok? Karena nggak semua dari kita berasal dari daerah yang sama. Kita banyak banget, nggak cuma dari satu kota aja, tapi ada juga yang luar pulau, luar provinsi. Jadi ya mau nggak mau kita harus bagi rata semua tugas-tugasnya dan ngerjain dengan baik agar hasil yang didapat juga maksimal. Nah, urusan kita dengan radio dan dunia podcast udah selesai dan kita mulai memasuki minggu-minggu UTS. Ya, tenangin pikiran dulu lah ya, biar nggak stres-stres amat. Ternyata beres-beres UTS langsung jebret. Berita ini itu mulai bermuncul tugasnya. Tugas yang pertama adalah hard news. Udah bingung gimana caranya dapat berita yang sesuai sama kategori hard news. Ya, udah ada yang berkeliling kota dari pagi sampai malam tapi nggak dapat berita juga banyak. Guys, capek banget. Jadi hari ini tuh aku lagi nyari berita buat tugas liputan TPM. Tapi aku udah pergi ke beberapa tempat dan aku nggak nemuin, guys. Ada dari kita yang berdoa kayak, ya Allah, tolong dong ada kecelakaan atau ada bencana apa. Sebenarnya sedih sih kita doa gitu, kayak kita juga nggak mau ada hal-hal seperti itu, tapi ya gimana, kita butuh buat bahan hard news kan. Jadi ya kalau emang bener kedapetan, buat yang beruntung kedapetan berita kayak gitu, itu bener-bener sumpah seneng banget dan puas banget. Ini adalah suatu nilai yang sangat bagus tentunya. Liputan beres, tandanya berita udah beres. Tapi tugas kita nggak stop cuma di situ aja. Kita masih punya tugas buat nyusun naskah untuk hard news ini. Setelah naskah kita submit ke Google Classroom, ternyata tugas lagi-lagi nggak berhenti di situ aja. Kita masih harus rekaman diri kita sendiri sebagai news anchor. Dan kalau jadi news anchor otomatis kita butuh green screen tuh. Tapi yang perlu diketahui adalah nggak semua orang itu punya green screen. Ya jadi banyak banget yang menghalalkan segala cara, salah satunya dengan pakai jilbab. Atau bahkan nih ada temen kita yang sampai pakai jas hujan warna hijau. Pokoknya yang asal hijau-hijau aja dipakai gitu. Dan kendala-kendala itu nggak berhenti cuma sampai di situ aja. Kita juga masih dihadapkan dengan yang lupa naskah lah, green screen jatuh lah, atau memori waktu buat rekaman habis lah, full lah. Aduh, pokoknya capek banget deh, banyak banget cobaannya. Rekaman udah beres dan kita mulai memasuki tahap editing. Ya, buat editing ya gampang susah sih. Kita harus sambil ngebayangin gimana sih studio TV kalau orang bener-bener
di studio TV lagi baca berita tuh kayak gimana, kita harus menyesuaikan situasinya. Editing beres dan kita punya tugas untuk upload video tadi ke YouTube. Tapi nggak jarang juga yang punya problem, size videonya terlalu gede, otomatis nunggu buat upload ke YouTube-nya tuh lama banget. Setelah tugas hard news berlalu, masuklah tugas feature. Udah lebih gampang karena kita udah tahu mau wawancara siapa, yang akan jadi narasumbernya itu siapa. Tapi masih ada aja kendalanya, karena di beberapa tempat ada yang nggak dibolehin untuk direkam atau diambil gambarnya, dan ada juga yang beberapa dari kita yang kekurangan footage, dan otomatis bikin kita bolak-balik ke tempatnya. Intinya, matkul TPME atau Teknik Penulisan Media Elektronik ini adalah mata kuliah yang sebenarnya asik banget. Banyak pengalaman yang bisa diambil di dalamnya. Tapi ya jujur aja sih, buat kita mahasiswa yang kuliah di rumah, yang kuliah online dari rumah, bangun jam 7 di hari Sabtu apalagi tuh adalah sesuatu yang bener-bener bikin males banget sebenarnya. Banyak banget dari kita yang mungkin baru bangun banget itu udah join Zoom, join kelas dengan keadaan rambut masih acak-acakan, muka masih berminyak, dan banyak juga yang masih pakai baju tidur, atau bahkan nih kita udah well prepared, udah pakai baju rapih, tapi ternyata kitanya malah ngantuk. Ya banyak banget kendalanya tuh. Kita sebagai mahasiswa juga minta maaf banget kepada Bapak Ibu dosen yang selama ini ngajar kita, dan kita juga minta maaf buat kakak asdos. Tapi sebenarnya di balik semua itu effort kita juga sebenarnya gede banget gitu. Effort kita nggak cuman sekedar belajar dari rumah aja, nggak cuman kuliah dari rumah aja. Nggak jarang dan nggak sedikit dari kita yang kita juga sambil kerja tapi kita tetap kuliah. Terus ada yang sambil disuruh ibunya pagi-pagi nih ya, dikira kita nggak ngapa-ngapain nih, kuliah di rumah aja. Ini ya sambil beres-beres rumah, sambil beres-beres dapur mungkin, jadi ya sambil disambi-sambi. Ya karena mungkin orang rumah ngiranya kita kuliah online nggak ngapa-ngapain, padahal nggak tahu aja tugasnya bejibun banget.